Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Shalom, saudara-saudara terkasih dalam nama Kristus Yesus. Salam sukacita bagi kita. Salam jumpa kembali di renungan harian hari ini, Rabu 10 Mei 2023, yang mengambil judul Berbuat Baiklah. Sebelum kita mulai renungan harian hari ini, kita merendahkan diri dan mari berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan harian hari ini diambil dari Roma 12 ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Ope, jupa malemusum, lehon ibana mangan. Jupa mauwas ibana, painum. Aisongon na tabu gara doho watas uluna anggo di baiko songoni. Saudara kekasih, dalam waktu kebudayaan Mesir, kalau sudah habis bara api di tungku perapian, mereka meminta bara api ke tetangganya dengan dijunjung di atas kepalanya itu tungku perapian yang kosong, supaya arang bara api dikasih dengan menumpukan bara api di tungku perapian yang kosong tadi. Budaya dalam suatu upacara Mesir, seorang yang telah melakukan kesalahan menghukum diri dengan menjunjung di atas kepalanya suatu pinggan yang berisi arang yang membara dalam abu sebagai tanda penyesalan atas kesalahan yang dilakukannya berdasarkan fakta yang diperoleh. Maksudnya memberikan rasa malu kepadanya dengan kebaikan kita dan mengasihi orang yang tidak senang kepada kita, supaya orang yang tidak senang kepada kita malah baikan kepada kita dan saling mengasihi dan menghormati. Tetapi kata-kata yang terakhir dihilangkan, yaitu dan Tuhan akan membalas kepadanya. Paulus memberikan arti yang lebih tinggi, perlakukanlah musuhmu dengan baik hati. Ini dapat melunakkan hatinya yang keras dan membuang wataknya yang jahat. Cara terbaik untuk menghilangkan seorang musuh adalah menjadikan dia teman. Setiap orang Kristen yang berasaskan kasih harus bersikap belas kasihan. Sebelum ada kalimat menumpuk bara api, ada kata berilah. Memberi makan, bagi-bagikan, menderma terhadap pada pasal yang sama dan ayat yang sama. Berilah kasih, mengasihi. Kalau kita memberikan barang kepada orang lain
dan dia membuang atau merusakkan, dan tentu kita akan marah karena pemberian kita tidak dihargai. Tetapi kita tidak boleh marah karena barang yang kita beli itu bukan lagi hak kita, tapi milik orang lain. Nats ini hampir sama secara harafiah dengan Amsal 25 yang berisi pesan sama dengan perintah Tuhan Yesus dalam Matius 5, kasihilah musuhmu. Tapi ini tidak berarti bahwa kebaikan kita bertujuan menumpuk bara api padanya. Bara api melambangkan rasa sakit, derita, pedih yang timbul dari rasa malu, hati yang menyesal, yang menyadari kejahatannya, yang menimbulkan rasa takut akan murka Tuhan, yang dihasilkan kebaikan kita kepada sesama yang memusuhi, yang bisa menuntun mereka ke pertobatan. Dalam Roma 12, Paulus mengingatkan orang Kristen untuk mengasihi musuh dan membalas kejahatan dengan kebaikan, meneladani apa yang dilakukan Kristus kepada kita, semua orang percaya. Kristus mengalahkan kejahatan, ketidakpatuhan, dan keegoisan manusia yang memusuhinya maupun kita dengan kasih-Nya. Jika demikian, apakah kita bisa membalas kesalahan mereka yang memusuhi kita? Ya, harus kita balas, tetapi bukan dengan kejahatan seperti yang mereka lakukan, tetapi sebaliknya, yaitu membalas dengan perbuatan baik dengan mengasihi mereka. Perbuatan seperti itulah yang menjadi buah iman, buah roh, perbuatan yang sangat diharapkan Tuhan kita lakukan sebagai bukti ketaatan kita kepada perintah Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ingatlah, pembalasan bukanlah hak kita. Pembalasan adalah hak Allah. Membalas kejahatan orang berarti kita merampas hak Allah. Bukan itu tugas kita. Tugas kita adalah mematuhi perintah Tuhan, yaitu mengasihi sesama, termasuk mengasihi dan mendoakan mereka yang memusuhi kita. Itulah bukti kasih kita kepada Allah. Pada akhirnya, ketika seseorang dikatakan memberi makan dan memberi minum musuhnya, maka tindakan tersebut dikatakan bahwa orang tersebut dapat dikatakan sedang menekankan usaha untuk memperlakukan musuh dengan keramahan dan kebaikan. Dengan kebaikan yang ditunjukkan, maka ada kemungkinan musuh justru bertobat dari tindakannya yang memusuhi. Tidak perlu membalas perbuatan jahat musuh dengan perbuatan jahat atau lebih jahat lainnya supaya musuh tersebut sadar. Justru dengan membalas dari kebaikan, hal itu memungkinkan musuh menyadari kesalahannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau Tuhan sudah mengajarkan kami akan kebaikan. Namun sering dalam kehidupan kami sehari-hari, sulit kami melakukannya. Oleh karena itu, kuatkan kami untuk melakukan kebaikan Tuhan, dan seluruh yang Tuhan ajarkan itu kami lakukan dalam hidup sehari-hari. Biarlah Roh Kudus berdiam di hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Shalom.
Pegang dengan tangan, puji namanya. Angkatlah tanganmu, hormati Yesus. Yesus ada, Yesus hidup selamanya. Dia dilahirkan ke dunia ini. Dia sang penebus dosa kita. Mari puji Dia, haleluya. Yesus Kristus, Engkau Tuhan Allah kita. Bersorak-soraklah memuji namanya. Bertepuklah kita, masukkan namanya. Langkah puji-pujian, muliakanlah Kristus yang menjadi benteng hidupku. Dia dilahirkan ke dunia ini. Dia sang penebus dosa kita. Mari puji Dia, haleluya. Yesus Kristus,